Halo semua, selamat malam. Kali ini berjumpa lagi bersama Om Ben dalam acara Manyan Om Ben yang diadakan oleh komunitas VPC. Iya, hari ini Om Ben akan membuat sebuah artikel khusus mengenai apa yang terjadi di saham Indofood. Ya, kalau kita lihat hari ini saham Indofood secara fenomenal turun ARB tanpa ada angin, tanpa ada hujan, tiba-tiba langsung drop ARB. Ya, dalam video ini Om Ben akan coba membahas dari sisi Om Ben. Semoga teman-teman bisa terbantu, semoga bisa lebih memahami apa yang terjadi dalam bursa saham kita. Ya, oke teman-teman, kita mulai pembahasan pada malam hari ini di Manyan Om Ben. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng, dan share video ini supaya banyak teman-teman yang diberkati dan channel ini lebih memberkati banyak orang lagi. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, sebelumnya seperti biasa Om Ben mau menjelaskan bahwa grup PPC ini hanya ada satu grup saja, ya. Di para pencari cuan ini hanya ada satu grup saja. Jangan sampai kalian salah masuk grup karena ada grup palsunya, ya. Waspada, ada grup palsu di grup PPC ini. Jadi hanya para pencari cuan. Kalau kalian bingung, nanti di detail dari video di bawah dari judulnya di YouTube ini Om Ben akan share linknya. Jadi kalian tinggal klik aja supaya tidak salah masuk ke grup yang lain. Dan ingat, PPC tidak pernah menginvestasikan saham, menawarkan tanam saham, tanam modal, penggandaan uang, money game, dan lain sebagainya. Karena kita hanya fokus untuk mengedukasi trader supaya trader di sini sama-sama berkembang, sama-sama maju, kita cuan bareng-bareng, ya. Kemudian satu lagi, PPC juga hanya menerima pembayaran untuk biaya edukasi itu ke rekening ini saja atas nama Tarkin Nugraha Hidayat, rekening Bank BCA, Bank Tabungan, yang hanya ada 10 digit, bukan 16 digit, karena ada rekening virtual yang 16 digit, ya. Jadi hati-hati sekali. Dan PPC tidak bertanggung jawab apabila ada kesalahan transfer dan penipuan dan lain sebagainya di luar dari rekening ini. Oke, itu aja teman-teman. Kalau teman-teman berminat dengan paket-paket dari PPC, bisa lihat di screen ini, di video ini, bisa kontak ke bagian ini, ya, ke Changci Mentong ini, ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, sebelumnya pagi ini sekitar jam 9:55 Om Ben sempat buka di media sosial, sempat buka di portal berita. Jadi muncul berita investor mulai pede, new normal, bahwa IHSG melesat 1,4%. Kalau kita lihat pagi ini memang IHSG bergerak secara luar biasa. Di video sebelumnya, di analisa yang kemarin di Manyan of the Week, Om Ben sudah jelaskan bahwa hari ini memang berpotensi terjadi euforia seperti itu, ya, karena situasi global yang cukup membaik, kecuali Hong Kong saja. Tapi pada keseluruhan bursa Amerika walaupun tutup, tapi futuresnya cukup membaik, menguat. Kemudian USD-nya juga cukup melemah. Jadi tidak heran bahwa pagi ini IHSG bergerak sangat luar biasa sekali, ya, karena memang sentimen-sentimen dari luar itu sangat kuat sekali buat bursa kita akhir-akhir ini, ya. Nah, tapi terserah soal berita mereka mau menjabarkan apa, karena tidak mungkin mereka menjabarkan dengan mengaitkan dengan bursa Amerika yang libur. Tapi muncul di sini investor mulai pede. Yang Om Ben cermati adalah investor mulai pede. Jadi di sini saya tidak mengerti dan tidak mau membahas soal berita ini, tapi dari judulnya saja Om Ben cuma mau bilang bahwa memang sedang dibangun atmosfer positif, atmosfer euforia, ya, atmosfer yang baik dalam bursa kita. Tujuannya apa? Tentu juga tujuannya adalah ada pihak-pihak yang bisa mencari cuan di bursa kita dengan menjual sahamnya ke retail, ya, seperti itu. Jadi itu yang perlu diketahui. Nah, kalau kita lihat pada dasarnya walaupun IHSG bergerak positif, tapi belum bisa membuat IHSG ini keluar dari boxnya, ya. Kalau kita lihat di sini, Ben gambarkan aja secara singkat, ya, ini seperti ini, ya. Jadi IHSG ini memang masih belum kemana-mana, masih stay at home, stay at the box. Jadi menurut Om Ben tidak ada yang spesial pada hari ini, karena ya memang hari ini memang hari euforia, di mana rata-rata saham pada hari ini adalah
hijau. Kalian mau beli saham apa aja blue chip rata-rata hijau, seperti itu ya. Nah, kecuali Indofood. Ini yang memang kita mau bahas pada kesempatan hari ini. Ya, tanggal 22 Mei kita lihat ya, ini tanggal 22 Mei muncul berita bahwa kuartal pertama laba ICBP tumbuh 43% menjadi 2,8 triliun ya. Tidak bisa dipungkiri karena memang sektor konsumer itu saat ini menjadi sektoral yang paling kuat yang bisa bertahan dari krisis COVID-19 ini. Seperti itu, karena orang di rumah otomatis penjualan Indomie sangat meningkat ya. Penjualan Indomie sangat meningkat, produk-produk Indofood sangat meningkat, produk-produk untuk memasak seperti kecap dan lain sebagainya juga sangat baik sekali penjualannya. Beberapa minimarket juga sangat ramai selama PSBB. Jadi memang tidak ada kemungkinan bahwa penjualannya pasti meningkat seperti itu, dan ini tercermin dalam laba usaha ICBP yang tumbuh 43%. Hari Jumat diumumkan berita seperti itu. Kemudian muncul lagi berita yang untuk ICBP, yaitu bakal mengakuisisi Pine Hill. Lalu apa sih pendapat analis tentang saham ICBP? Ya, itu juga berita di tanggal 25 Mei jam 9 malam ya. Kemudian ini kita lihat, Om Ben ambilkan sepotong. Jadi produsen terkemuka Indofood sukses menekan perjanjian jual beli saham bersyarat bla 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 bla. Intinya adalah analis mengatakan bahwa akuisisi ini akan berdampak positif bagi ICBP karena sejauh ini kontributor dari penjualan ICBP pasti dominasi pasar dalam negeri. Hal itu tentunya cukup positif dengan harapan terbukanya jalur distribusi baru dan akan berkontribusi terhadap penjualan di luar negeri. Tidak ada yang salah di news ini karena memang kenyataannya bakal seperti itu. Jadi analis juga menganalisa seperti itu. Ya. Tapi apa yang terjadi di saham ICBP dan INDF pada hari ini adalah tiba-tiba dengan power yang luar biasa turun ARB. Ya, jadi turun ARB dan terkunci dalam offer yang sangat tebal sekali ya. Tadi sempat lihat offernya sampai ratusan ribu lot, artinya mencapai puluhan M lebih ya, seperti itu. Jadi offernya sangat tebal sekali, dan yang bisa membuat offer tebal seperti itu hanyalah bandar ICBP. Karena kalau retail tidak mungkin punya barang seperti itu ya. Artinya memang bandarnya menghendaki dua saham ini turun seperti itu. Nah, kemudian siang tadi muncul berita lagi bahwa saham Indofood auto-reject bawah karena akuisisi pakai hutang, seperti itu. Jadi analis mencoba menghubungkan kenapa sih bisa ARB, karena memang akan sangat susah sekali kalau menjelaskan bandarnya mau jualan. Jadi tidak bisa di logika ya, seperti itu ya menurut saya. Jadi otomatis berita harus menjelaskan dengan cara yang ilmiah seperti itu. Jadi auto-reject bawah karena diakuisisi pakai hutang. Di sini Om Ben tidak akan membahas hal ini karena bukan koridor Om Ben. Yang pertama, Om Ben juga bukan analis fundamental. Om Ben juga tidak berminat untuk mengoprek-oprek perusahaan. Nah, yang mau Om Ben jelaskan adalah apa yang sebenarnya bandar lakukan di saham ini. Jadi jelas hari ini bandar yang membuat ARB. Tidak mungkin kalau tidak ada yang jualan sedemikian besar, tidak mungkin sampai ARB. Bisa terjadi ARB karena apa? Karena jumlah penjual dan jumlah pembeli lebih banyak jumlah penjual. Seperti itu ya. Jadi powernya lebih kuat jumlah penjual. Misalnya penjualnya berjualan 10.000 barang, yang beli cuma mampu nampung 5.000. Artinya ada sisa 5.000 barang yang tidak terbeli. Makanya itu menjadi offer yang mengunci di lotnya ICBP. Seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini, jelas sekali hanya ada 5 broker penjual hari ini. Tetapi secara luar biasa banyak yang nadah barangnya, seperti itu ya. Banyak yang beli. Kita lihat di sini di broker Sumer hari ini yang jualan utama adalah kaset, broker kaset. Kita lihat dia berjualan 73 miliar. 73 miliar berjualan di harga ARB. Nah, kemudian kita lihat lagi pembelinya adalah CC. Kita lihat ya. CC, YP, GR, ZP, YU ya.
NI seperti itu. Jadi kita lihat sekali bahwa ini top buyer dan top seller aja sudah tidak sebanding seperti itu ya. Jadi yang beli 13 miliar, yang jual 73 miliar. Ya. Topnya aja di situ. Jadi mengapa saham ini bisa ARB? Jawaban yang paling simpel dan yang paling gampang adalah karena bandarnya jualan. Karena yang punya barang di Indofood ini, saham Indofood ini lagi jualan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa mereka jualan? Kan seperti itu. Sekarang saya kembalikan lagi ke prinsip kita dalam trading. Teman-teman dalam berinvestasi, dalam trading, kalau Om Ben sendiri pribadi, Om Ben hanya pengen satu tujuannya, yaitu dapat untung. Seperti itu ya. Nah, untuk mendapatkan untung otomatis Om Ben harus menjual barang yang Om Ben beli. Seperti itu. Misalnya hari ini kita lihat saham JSMR. JSMR ya luar biasa sekali naik. Kalau di video sebelumnya di Minion of the Week Om Ben sudah rekomkan saham Jasa Marga untuk beli. Karena saham Jasa Marga jika sampai breakout 3880 berpotensi ke 4000 ya. Ternyata benar hari ini langsung terjawab oleh market, tembus ke 4000 walaupun closingnya kembali ke 3900-an seperti itu. Nah, kalau Om Ben punya saham Jasa Marga, misal ya seperti itu, Om Ben beli saham Jasa Marga di harga 3630 ya. Tujuan Om Ben trading adalah mencari keuntungan. Tentu saja ketika harga Jasa Marga naik ke 4000, Om Ben merasa oh ini adalah target yang aku pengen jual. Ya Om Ben akan jual saja. Kalau mau untung harus jualan. Karena kalau tidak jualan, tidak bisa untung. Itu logika yang perlu dipahami. Jadi kenapa bandar jualan? Karena dia, yang pertama yang paling gampang adalah dia pengen untung. Bandarnya pengen untung. Sama seperti kalian, sama seperti kita. Kita jualan karena apa? Kita pengen untung. Tapi bagaimana orang yang beli? Ya itu kita tidak pernah berpikir. Ya kan? Karena dalam trading itu di bursa saham ada penjual, ada pembeli. Otomatis kalau saya jual JSMR saya di harga 4000, tentu saja ada yang membeli di harga 4000. Kalau tidak ada yang beli, otomatis saya nggak bisa jualan. Seperti itu. Nah, di sini bandar memanfaatkan momen untuk jualan saat ada berita-berita yang baik untuk Indofood. Seperti tadi kita baca, dampak akuisisinya adalah bahwa Indofood distribusinya akan lebih baik lagi karena bisa berjalan dengan lebih lancar lagi dengan adanya akuisisi perusahaan seperti itu ya. Tadi garis besarnya seperti itu. Nah, untuk laporan keuangannya pun sangat bagus. Nah, terkadang ya yang perlu diperhatikan teman-teman. Ini Om Ben sekali lagi berbicara soal trading ya, trader. Dan Om Ben sendiri adalah seorang momentum trader. Jadi Om Ben hanya akan masuk ke saham-saham di mana saham itu memiliki momentum yang cukup baik ya. Seperti hari ini JSMR, Tekim, kita masuk. Karena apa? Tujuan Om Ben dalam trading adalah mencari keuntungan. Tujuan Om Ben dalam komunitas PPC ini dengan anak-anak, dengan rekan-rekan sekalian, dengan Pak Hidayat, kita membeli sebuah saham, kita merekomendasikan sebuah saham adalah untuk mencari keuntungan. Jadi buat Om Ben sendiri, buat momentum trader, Om Ben lebih dalam tanda kutip tidak peduli dengan apa yang terjadi dari intern perusahaan seperti itu ya. Karena apa? Karena kita punya trading plan. Jadi kalau kalian tidak punya trading plan, kalian asal beli saham yang naik, tapi kalian tidak pernah punya trading plan. Kalian mau keluar di mana, pasang stop loss di mana, kalian tidak punya trading plan. Itu sangat bahaya. Makanya di komunitas PPC ini kita memberikan rekomendasi, ada saham ini batasnya di sekian. Saham Tekim waktu tadi kita beli di harga 4.270. Ya, kita rekom di jeda sesi kedua. Mungkin teman-teman di grup para pencari cuan yang grup umum Om Ben share di sana, Om Ben tunjukkan bahwa memang ada rekomendasi seperti itu ya, dengan target-target tertentu seperti itu, dan ada stop lossnya. Semua yang kita lakukan itu ada dasar analisanya dan ada yang namanya trading plan seperti itu ya. Jadi karena Om Ben momentum trader, otomatis Om Ben akan mencari saham-saham yang berpotensi naik ya. Sama misalnya waktu yang lalu Om Ben membeli ICBP di harga anggap aja 8.000. Ketika harganya mulai naik, Om Ben merasa wah ini sudah waktunya jualan. Ketika news bagus, itu otomatis akan merangsang dan mendorong orang-orang untuk membeli saham tersebut. Karena apa? Karena terpengaruh dengan news yang bagus itu.
seperti laporan keuangan yang bagus, seperti akan melakukan akuisisi perusahaan dan lain sebagainya, mendapatkan keuntungan dan lain sebagainya. Itu salah satu titik di mana saatnya Bandar untuk jualan. Seperti itu. Karena apa? Karena minat pembelinya sangat banyak. Kalau kita lihat di sini, kita lihat ya, broker pembelinya ini sangat banyak sekali. Sedangkan yang berjualan hanya 5 broker saja. Otomatis ini adalah momen yang tepat buat Bandar untuk berjualan ICBP. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan INDF? INDF ini tidak jauh berbeda. Hanya yang berjualan broker yang berbeda. Seperti itu saja. Tapi rata-rata memang tingkat barang yang dijual lebih besar daripada yang dapat ditampung oleh pembelinya. Seperti itu ya. Kita lihat YP ini retail membeli 18,5 miliar. Tapi Beki ini bisa menjual 23,7 miliar. Artinya antara top seller dan top buyer jelas lebih tinggi top seller. Itu artinya kenapa saham INDF ini juga ARB? Ya karena Bandarnya juga mau jualan. Seperti itu ya. Entah jualannya karena saatnya mencari keuntungan atau Bandar merasa ada yang tidak aman dengan akuisisi seperti yang analis tadi katakan di berita. Om Ben tidak tahu. Tapi yang Om Ben tahu satu hal pasti adalah Bandarnya ini menghendaki untuk dapat untung dari saham INDF juga ya. Nah, kalau kita lihat di tanggal 20 juga terlihat bahwa memang big playernya itu sudah jualan ya. Jadi kalau dilihat sekali gampang, ini terlihat sekali bahwa jumlah pembeli dan jumlah penjualnya jauh lebih kuat jumlah penjualnya ya. Kita lihat CC berjualan 23,3 miliar, sedangkan YU hanya sanggup menampung 20,2 miliar. Jadi ada perbedaan ya. Jadi tanggal 20 pun sebelum dirilis bahwa saham ini turun karena akuisisinya kurang baik karena memakai hutang. Tapi poinnya adalah big playernya sedang jualan. Kita lihat INDF pun yang sama. Hanya ada 6 broker yang berjualan, sedangkan pembelinya sangat banyak sekali ya. Kita lihat CC berjualan 24M, sedangkan YU hanya sanggup mampu menampung 11,4M saja. Artinya memang tidak sebanding ya. Barang yang digerojok untuk jual itu sangat banyak sekali, sehingga pembeli tidak bisa menerima, akhirnya harganya pun cenderung turun. Seperti itu ya. Nah, sekarang banyak teman-teman yang bilang, ini kapan waktu yang terbaik untuk masuk ke dua saham ini? Jadi beberapa teman tadi chatting ke Om Ben, ini ARB boleh beli enggak? Kalau Om Ben sendiri pribadi hari ini langsung menjawab tidak untuk hari ini. Om Ben tidak mau beli saham yang sedang diguyur oleh Bandar. Karena apa? Itu adalah misi bunuh diri. Seperti itu ya. Karena kita ngerti bahwa Bandar itu barangnya sangat banyak sekali. Kalau dia bisa membandarin, mengatur pergerakan harga dari sebuah saham, dia otomatis memegang key atau kunci dari harga saham tersebut. Akan sangat konyol sekali ketika kita melihat Bandar sedang jualan, kita beli itu sangat konyol menurut Om Ben. Karena menurut Om Ben itu hanya seperti menggarami air laut. Artinya tidak sebanding dengan kapasitas kita. Jadi Om Ben hari ini jelas bilang kepada teman-teman, Om Ben avoid untuk saham Indofood hari ini. Nah, kalau kita lihat di charting ini ada chart bulanan. Ini saham ICBP ya. Saham ICBP ini ternyata telah patah tren yang terbentuk dari 2011 ya. Kalau kita lihat di sini, ini tahun 2011 ya. Om Ben tarik garis dari tahun 2011 ke bagian support-supportnya. Nah, tepat di hari ini, yaitu di angka 9.600 ini, kira-kira 9.600-an, ICBP patah tren ya. Kembali, kalau Om Ben adalah seorang momentum trader, Om Ben melihat saham yang patah tren, ini sinyal yang cukup berbahaya buat Om Ben. Seperti itu ya. Tapi saya tidak ngerti untuk teman-teman investor mungkin punya pandangan yang lain dari segi fundamental dan lain sebagainya. Saya juga tidak mau menyanggah karena itu bukan koridor saya. Tapi saya sebagai trader itu menghindari saham-saham yang sudah patah tren. Apalagi ini sudah patah tren yang terbentuk dari tahun 2011. Artinya tren 9 tahun ini yang telah terjaga akhirnya patah ya. Itu sama yang terjadi dengan saham BBRI dan BBCA ya. Dan kita lihat saham BBRI dan BBCA juga walaupun diangkat naik, tapi Om Ben melihat hanya sebatas markup. Seperti itu. Karena kalau sebuah saham sampai patah tren, berarti ada tekanan yang kuat dari big playernya atau dari Bandarnya ya. Seperti itu. Jualannya terlalu kuat, tekanan jualnya sangat besar. Karena itu Om Ben memilih untuk lebih berhati-hati untuk re-entry di saham ini ya.
Nah, kita lihat ini masih ada satu garis lagi. Satu garis tren lagi yang terbentuk dari tahun 2016 ini ya. Dari tahun 2016 kita lihat ini ada di sekitar 8.600. Tadi Om Ben sempat lihat chartnya, ini di 8.600-an. Jadi apakah besok saham ini akan ARB atau tidak? Om Ben tidak bisa menjelaskan lagi karena Om Ben bukan peramal. Tapi yang Om Ben bisa cerita adalah bahwa dari jumlah offer yang tadi memang bandarnya berniat menekan untuk penjualannya. Jadi berniat untuk terus menjual di saham ini. Seperti itu ya. Jadi untuk saham ICBP ini Om Ben akan melihat besok bagaimana. Dalam arti apakah tekanan jualnya berhenti atau tidak. Seperti itu ya. Kalau kita lihat ARB-nya pun dengan offer yang tebal. Nah, besok bandarnya bisa langsung nge-markup atau membanting lagi. Om Ben lebih condong untuk wait and see. Karena kita bukan peramal dan Om Ben bukan seorang penjudi. Seperti itu ya. Jadi Om Ben untuk masuk sebuah saham, Om Ben membutuhkan analisa dan keyakinan bisakah ini kita masuk dan kita mendapatkan cuan nih. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman besok berminat mau icip-icip, Om Ben sarankan dengan lot kecil dulu saja. Karena ada trendline yang cukup kuat di 8.600-an untuk ICBP ya, seperti itu. Lalu kita lihat untuk INDF. Nah, INDF ini sudah patah tren yang pertama juga beberapa hari yang lalu ya, sudah patah tren yang pertama. Ini sekarang berada di tren yang kedua. Kita lihat ini tepat berada di tren yang kedua ya. Jadi posisi INDF ini juga cukup mengkhawatirkan seperti itu ya. Nah, untuk saham-saham seperti ini waspada sekali, hati-hati. Nah, kalau sampai patah ya berarti memang tekanan jualnya sangat besar. Dan kalau kita lihat di sini secara pattern dia membentuk inverse cup and handle ya, seperti itu. Jadi ini memang arahnya ke bawah. Jadi untuk saham ini teman-teman harus berhati-hati. Nah, buat teman-teman yang sangkut, pertanyaan Ben cuma satu. Kalau kalian sangkut, itu kalian seorang investor atau kalian trader ya. Kalau trader kalian sampai sangkut berarti kalian ada yang salah dengan trading plan kalian. Dalam arti kalian tidak pernah memakai stop loss. Seperti itu ya. Om Ben selalu ajarkan ke teman-teman kalau trader itu kita trading harus punya plan ya. Kita mau perang di medan perang market ini kita harus punya perencanaan ya. Kita mau ambil cuan dari sebuah saham, dari saham Tekim misalnya. Dari saham Tekim kita harus punya plannya. Karena apa? Karena kita seperti kita sedang menyerang kerajaan Tekim. Untuk kita bisa menjarah cuannya, seperti itu. Gampangnya seperti itu. Kalau kalian suka main games, kalian suka main apapun juga ya, game-game yang perang, yang berbau perang, kita butuh strategi. Tidak bisa kita langsung menyerang tanpa strategi. Itu yang terjadi dalam trading. Jadi kalau dalam trading kalian sampai sangkut, pertanyaannya cuma dua. Kalian pertama, kalian investor atau tidak. Kalau yang kedua, kalau kalian bukan investor, bagaimana trading plan kalian? Ya, kalau kalian trader bagaimana trading plan kalian? Kalau kalian sangkut dan jadi investor, itu menjadi satu pertanyaan yang besar bahwa berarti sistem trading kalian itu sembarangan. Dalam arti seperti itu ya. Kalian beli asal beli, jual asal jual. Pokoknya untung jual, kalau belum untung ya saya hold. Nah, itu bahaya sekali ya. Apalagi terutama kita menghadapi market yang tidak menentu, market yang masih bearish. Kita lihat IHSG juga tekanan jualnya besar sekali. Hari ini walaupun naik 1,79%, asing tetap net sell sekitar 200 M ya. Tadi Om Ben sempat lihat itu yang terjadi. Jadi untuk INDF seperti itu. Nah, kalau kita lihat di chart harian, kita Om Ben pakai BTPC aja biar lebih gampang. Kita lihat bahwa ICBP ini tepat berada di supportnya di 8950. Tapi melihat saham ini ARB dengan offer yang begitu besar, terbuka kemungkinan untuk langsung jebol besoknya. Karena bisa jadi besoknya adalah gap down ya, seperti itu ya. Bisa jadi besok gap down karena tekanan jualnya besar. Lalu support berikutnya ada di 8.800, kemudian 8.300, 8.150. Nah, kalau Om Ben pribadi, semisal dia harga di sini sudah tekanan jualnya mulai mereda, kita mulai bisa lirik saham ini di supportnya ini ya. Di 3 harga ini kita mulai bisa lirik karena mulai menarik karena di support. Sama seperti kemarin Om Ben menjelaskan saham BSDE di video Menyan of the Week. Kalian bisa lihat saham BSDE itu saham yang
terkatung-katung di dekat supportnya 590, closingnya 605 waktu itu, dan hari ini berhasil naik ke 605. Artinya kalau kita pengen cuan, kita harus dapat momentum seperti itu ya. Boleh kalian sebagai risk taker boleh, tapi manajemen resiko harus diperhatikan. Artinya resikonya seberapa besar kalian harus ngitung. Kalau resikonya kecil, gainnya besar, kenapa tidak, kan seperti itu ya. Jadi memang kita harus punya trading plan seperti itu ya. Jadi trading plan Om Ben untuk saham ICBP adalah kalau memang tekanan jualnya mulai mereda, Om Ben akan mulai lirik di harga 8.300-an seperti itu ya. Tapi kalau bandarnya berubah pikiran besok langsung di gap up, Om Ben masih nonton dulu, karena Om Ben tidak mau jadi trader yang fear of missing out. Jadi takut ketinggalan langsung HK tanpa pikir, enggak. Om Ben bukan tipe seperti itu ya. Jadi Om Ben lebih memilih melihat, karena saham di bursa kita sangat banyak sekali, banyak saham potensial. Seperti hari ini juga mungkin tidak terpantau saham MDLN dari 50 bangun arah seperti itu ya. Dan Om Ben juga sempat masuk di harga 57-58 tadi. Jadi memang banyak sekali saham, kita harus bisa memilih. Makanya tidak Om Ben bilang kalau memang saham ini masih tidak memungkinkan, ya kita cari saham yang lain. Buat apa kita memfokuskan diri kepada satu saham saja, seperti itu ya. Itu untuk versi momentum trader, karena Om Ben harus mencari saham-saham yang punya momentum naik ya. Itu ICBP. Jadi ICBP Om Ben menanti di 8.300-an. Untuk INDF bagaimana? INDF ini ada support lagi di 5.850 dan 5.000. Artinya ada jeda yang sangat lebar di sini. Sama di saham ini Om Ben melihat apakah tekanan jualnya sudah mereda atau belum. Kalau tekanan jualnya mereda, mungkin Om Ben mulai lirik-lirik di sekitar harga ya di sinilah ya. Di sini 5.500 lah ya, 5.500-an. Om Ben mulai lirik-lirik, mulai intip ini saham ini bagaimana pergerakannya. Tapi saham yang baik adalah ketika saham itu memantul dan membuat sebuah base atau dasar seperti itu. Itu prinsipnya sih. Tapi kalau teman-teman mau icip-icip, mau tipe yang risk taker ya silahkan. Tapi buat Om Ben sendiri, saham seperti ini Om Ben lebih melihat di mana untuk titiknya, titik pantulnya dulu ya. Lebih berhati-hati seperti itu. Oke. Itu untuk pembahasan hari ini. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah kalau teman-teman pengen ngerti ini apa yang dilakukan bandarnya ya, jadi pertanyaannya tetap sama ya. Om Ben kembali ke judul, padahal cuan kenapa saham ini bisa ARB? Jawaban Om Ben sangat sederhana, karena bandarnya lagi jualan, bandarnya lagi profit taking. Kenapa bandar profit taking? Ya karena dia pengen cuan, seperti itu ya. Intinya seperti itu. Entah itu sebuah pemikiran yang sangat sederhana dalam bursa kita, yang tidak mungkin bisa diajarkan dalam sekolah saham. Karena mungkin kalian bisa ketawa, loh jawabannya kok sangat simpel seperti itu. Ya memang kenyataannya seperti itu. Kalau kalian, saya kembali bertanya, kalau kalian beli saham, kalian pengen cuan, caranya bagaimana? Jual sahamnya. Itu yang terjadi pada bandar Indofood hari ini. Jadi teman-teman kalau pengen ngerti kenapa, jawaban simpel Om Ben adalah karena bandarnya pengen take profit. Seperti itu ya teman-teman. Nah, masalahnya jadi korban itu orang lain, ya itu bandarnya tidak peduli, seperti itu. Karena itu teman-teman, Om Ben selalu ingatkan kalian harus gabung di komunitas yang baik, komunitas yang sehat, komunitas yang bisa mengajarkan kepada kalian bagaimana membuat perencanaan dalam trading, memasang stop loss. Bukan hanya komunitas yang hanya memamerkan, oh ini cuan, profit ini, SP kita cuan, chart kita sakti, ini bisa cuan dan lain sebagainya. Tapi tidak pernah mengedukasi bagaimana ambilnya di berapa, kenapa ambil di situ, supportnya di mana. Hanya bisa memberikan stock pick saja tanpa memberikan edukasi lebih lanjut. Jadi menurut Om Ben, komunitas saham yang sehat adalah komunitas yang mengedukasi. Dan di sini Om Ben bersama komunitas PPC, memang kita fokusnya mengedukasi trader supaya trader bisa ngerti dan tidak menyumbang uang ke bandar begitu saja ya. Oke, sekian dari Om Ben hari ini. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng, dan share video ini jika berguna. Tidak ada yang tak retak, tidak ada analisa yang sempurna, yang semua sudah mirip market sendiri. Selamat malam, salam cuan dari Om Ben.